warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Soni Saputra, Prodi Pendidikan Informatika dengan NPM 3322110025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Flashcard Berbasis Augmented Reality pada materi sistem pencernaan manusia. Latar belakang. Yang pertama, perkembangan TIK mendorong inovasi pembelajaran. Perkembangan teknologi ini memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya melalui media yang lebih interaktif dan menarik. Lalu yang kedua, ada fenomena guru yang masih terpaku pada buku teks atau buku cetak saat mengajar di Indonesia, yang merupakan salah satu problematika dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada materi sistem pencernaan yang bersifat abstrak. Berdasarkan observasi awal di SMP Teguh Umar Semarang, khususnya pada pelajaran IPA kelas 8, media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada buku teks dan gambar 2 dimensi. Penggunaan media konvensional ini masih kurang mendukung kebutuhan pembelajaran, terutama untuk materi yang bersifat abstrak. Nah, salah satu materi yang bersifat abstrak itu adalah sistem pencernaan manusia. Materi ini membutuhkan pemahaman mengenai struktur organ dalam tubuh yang tidak bisa diamati secara langsung. Ketika hanya disampaikan melalui gambar, siswa sering mengalami kesulitan membayangkan bentuk, ukuran, dan hubungan antar organ. Dampaknya, pemahaman konsep menjadi kurang optimal dan motivasi belajar siswa juga cenderung rendah. Lalu latar belakang yang keempat adalah media konvensional yang kurang interaktif. Flashcard ini sebagai media pembelajaran sebenarnya cukup familiar dan mudah digunakan, tetapi kalau flashcard tradisional itu bersifat statis. Jika flashcard digabungkan dengan teknologi augmented reality, media ini dapat menjadi lebih kaya secara visual dan interaktif. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa perlu mengembangkan sebuah media pembelajaran inovatif berupa flashcard berbasis augmented reality untuk membantu siswa memahami materi sistem pencernaan manusia dengan lebih baik. Lalu kemudian bagian identifikasi masalah. Dari latar belakang yang telah disampaikan, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran masih konvensional. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA belum optimal. Yang ketiga, materi sistem pencernaan manusia bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan. Yang keempat, siswa kurang termotivasi karena media pembelajaran kurang menarik. Yang terakhir, flashcard belum dikembangkan sebagai media pembelajaran berbasis augmented reality. Lalu lanjut pada bagian batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah dan beberapa batasan perlu ditetapkan. Yang pertama, media flashcard berbasis AR berupa media yang dikembangkan berupa flashcard berbasis AR. Lalu yang kedua, materi difokuskan pada sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP. Lalu yang ketiga, model yang digunakan adalah ADDIE, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang keempat, uji kelayakan dilakukan oleh ahli materi dan respon siswa. Lalu masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran tersebut. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality atau AR dalam bentuk flashcard pada materi sistem pencernaan manusia untuk peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif flashcard berbasis augmented reality. Untuk bagian manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat A. Menambah kajian ilmiah dalam bidang teknologi pendidikan terkait penerapan augmented reality sebagai media pembelajaran interaktif dalam mata pelajaran biologi. B. Menjadi referensi atau acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi digital, khususnya AR pada materi pembelajaran lain. C. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan inovasi pembelajaran dalam bidang biologi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, interaktivitas, dan daya tarik belajar peserta didik. Lalu yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi guru, media ini dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk menjelaskan materi sistem pencernaan manusia secara lebih visual, interaktif, dan mudah dipahami. B. Bagi siswa, media flashcard AR dapat membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. C. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai alternatif media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih modern. D. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif lainnya menggunakan teknologi augmented reality pada materi yang berbeda. Masuk pada bagian kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, peneliti membahas beberapa teori yang mendukung penelitian, antara lain penelitian pengembangan, yaitu fokus pada menghasilkan produk pendidikan. Yang kedua, media pembelajaran yang berfungsi sebagai atau penyampaian pesan agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, flashcard sebagai media visual sederhana yang efektif untuk pembelajaran. Yang keempat, augmented reality, teknologi yang menggabungkan objek virtual dengan dunia nyata secara real time. Yang kelima, komponen IPA dan sistem pencernaan manusia sebagai materi inti yang digunakan dalam media. Yang keenam, software pendukung seperti Blender, Unity, dan Vuforia. Beberapa penelitian relevan sebelumnya menunjukkan bahwa media AR terbukti meningkatkan motivasi, daya tarik, dan pemahaman siswa. Hal ini menguatkan bahwa pengembangan flashcard AR pada penelitian ini memiliki potensi yang besar. Masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Karena tujuan penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis atau membandingkan hasil belajar, melainkan mengembangkan sebuah produk, yaitu media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk merancang, mengembangkan, memvalidasi, dan menguji kelayakan media pembelajaran secara sistematis.
Model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Model ini dipilih karena memiliki alur yang jelas, sistematis, dan banyak digunakan dalam penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Lalu untuk bagian tahapan ADDIE, yang pertama ada analisis. Pada tahap analisis ini, peneliti menganalisis kebutuhan pembelajaran, karakter siswa, dan serta materi sistem pencernaan manusia. Lalu kemudian tahap desain. Tahap desain meliputi perancangan tampilan flashcard, penentuan marker AR, lalu alur penggunaan media, serta penyusunan storyboard dan instrumen penilaian. Yang ketiga, development. Development ini adalah tahap pengembangan. Desain yang telah dibuat diwujudkan menjadi produk objek 3D, dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam aplikasi menggunakan Unity dan Vuforia. Kemudian dilakukan uji fungsional awal. Lalu yang keempat, implementasi. Media yang telah dikembangkan kemudian diuji coba secara terbatas kepada siswa untuk mengetahui kepraktisan penggunaan dan bagaimana respon siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui validasi ahli materi dan ahli media, serta analisis respon siswa untuk mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan. Masuk pada bagian subjek penelitian, populasi, dan sampel. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Teguh Umar Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruh siswa dijadikan subjek uji coba. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui validasi ahli materi dan ahli media untuk menilai kelayakan isi dan tampilan media, serta angket respon siswa untuk mengetahui tingkat kemenarikan dan kemudahan penggunaan media. Observasi dilakukan sebagai data pendukung selama uji coba. Lalu masuk pada bagian teknik analisis data. Instrumen yang digunakan adalah angket skala Likert untuk menilai kesesuaian materi, kualitas media, kemudahan penggunaan, dan kemenarikan media berbasis augmented reality. Lalu pada bagian produk yang dikembangkan seperti pada gambar di samping. Produk yang dikembangkan berupa flashcard yang berfungsi sebagai marker augmented reality. Saat flashcard dipindahkan menggunakan aplikasi Android, akan muncul visualisasi organ pencernaan manusia dalam bentuk 3D. Pengembangan media ini menggunakan Blender untuk membuat objek 3D, lalu kemudian Unity sebagai engine aplikasi atau mesin aplikasi, dan Vuforia sebagai pendukung teknologi AR. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.